Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah atau Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali al-Jubbai yang berkaidah Mu'tazilah. Dengan demikian, maka Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakininya sampai berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya, hingga sampai suatu saat terjadilah dialog atau debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubbai. Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Sampai akhir dialog tersebut, Al-Jubbai terdiam dan tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari, sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah maka Al-Asy'ari munajat untuk memohon petunjuk pada Allah SWT dan tidak keluar rumah selama 15 hari. Setelah hari ke-15 kemudian ia pergi ke Masjid Basrah untuk mengumumkan keteguhan dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Di samping alasan tersebut, Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli atau Al-Quran dan Al-Hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Corak pemikiran kalam Abu Hasan Al-Asy'ari yang demikian itu menjadi mudah dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, berdebat dan bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana, sehingga nama beliau masyhur sebagai ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan paham Mu'tazilah. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar (wal Jamaah) dari kalangan masyarakat karena kesulitan menggunakan pemikiran kalam. Aliran Mu'tazilah yang menggunakan corak pemikiran filsafat yang rumit. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali (450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi). Imam Fakhrurazi 544 sampai 606 Hijriah atau 1150 sampai 1210 Masehi. Abu Ishaq Al-Isfirayini
418 Hijriah atau 1027 Masehi. Abu Bakar al-Baqilani 328 sampai 402 Hijriah atau 950 sampai 1013 Masehi, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi 293 sampai 476 Hijriah atau 1003 sampai 1083 Masehi. 2. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. A. Sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam dan baqa dan wahdaniyah atau keesaan dan sifat-sifat yang lain seperti sama, basar dan lain-lain. B. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah bahwa manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. C. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat. D. Melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, walaupun di surga. E. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik setelah terserah kepada Tuhan apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga. Semua itu terserah Tuhan.